Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Al-Kaila Nur Subarna dengan NIM 2504565. Kemudian Ica Nur Anissa dengan NIM 2505954. Kemudian Sari Siti Nur Fadilah dengan NIM 2505966. Dan saya Tika Siti Rumah Puja dengan NIM 2504436. Apa itu pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis? Pendekatan fenomenologis adalah cara memahami pendidikan dengan melihat langsung pengalaman yang dialami peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana mereka merasakan, memahami, dan memberi makna terhadap suatu peristiwa atau pembelajaran tanpa harus mencari penyebab di balik pengalaman tersebut. Tujuannya adalah agar peserta didik bisa berkembang melalui pemahaman yang lahir dari pengalaman nyata mereka. Selanjutnya, macam-macam pendekatan fenomenologis. Yang pertama, fenomenologis transendental, yaitu pendekatan filosofis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl untuk memahami pengalaman manusia secara murni dengan menggunakan prasangka dan asumsi. Yang kedua, fenomenologis konstitutif adalah fenomenologi yang mempelajari bagaimana kesadaran manusia membentuk atau mengkonstitusikan objek-objek dalam pengalaman kita sehingga objek tersebut memiliki makna seperti kita. Yang ketiga, fenomenologis eksistensial atau Heidegger, yaitu memahami makna eksistensial manusia dan bagaimana individu memberikan makna pada dunia mereka. Yang keempat, ada fenomenologi historis generatif. Fenomenologi ini mempelajari bagaimana makna-makna sebagaimana makna tersebut hadir dalam pengalaman, yang dihasilkan dalam proses historis pengalaman secara kolektif dari waktu ke waktu. Yang kelima, ada fenomenologi genetika. Fenomenologi ini berbicara tentang kemunculan atau asal-usul makna yang telah tercipta dalam suatu pengalaman. Fenomenologi ini identik dengan pengalaman yang telah terlewati dan memiliki makna menurut seseorang. Yang keenam, fenomenologi hermeneutis. Fenomenologi ini mempelajari struktur penafsiran pengalaman yang ada di dalam suatu fenomena sebagai bagian dari pengalaman hidup. Inti dari fenomenologi ini adalah melihat bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Yang terakhir ada fenomenologi realistis. Fenomenologi ini mempelajari struktur kesadaran dan juga intensionalitas sebagai bagian dari kehidupan dunia, yang sebagian besar fenomena tersebut terjadi di luar kesadaran. Mengapa pendidikan dengan pendekatan fenomenologis itu penting? Karena untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Kondisi ideal dalam pendekatan fenomenologi terhadap pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang memperhatikan pengalaman subjektif siswa. Dalam praktik pendidikan ini, berarti pembelajaran harus melibatkan pengalaman sensoris dan fisik siswa, sehingga mereka dapat memahami materi pelajaran melalui interaksi langsung dengan dunia. Selanjutnya, yaitu apa itu pedagogik? Menurut Hugfeld dan Langeveld, pedagogik adalah suatu ilmu atau seni mendidik yang mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan mendidik anak, atau seni mengajar supaya kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Apa tujuan dari pedagogik? Tujuan pedagogik masih berbarengan dengan hakikat pendidikan sendiri sebagai pengubah yang diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi diri. Adapun fungsi pedagogik menurut Kurniasih pada tahun 2017 di halaman 20. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, untuk memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Dan yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik.
Kesimpulannya, sebagai seorang calon guru, kita harus memiliki kemampuan dan pemahaman terkait pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis dan konsep pedagogik, agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kompetensi yang dibutuhkan dirinya. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.